Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bang RG di channel RG Official. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia menantikan updatean terbaru khususnya dari channel RG Official. Dan buat kalian yang belum mendukung kita, silahkan tekan dulu subscribe-nya dan hidupkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari khususnya channel RG Official masalah pinjaman online ya. Di sini kita turut berduka cita atas meninggalnya seorang gadis di Jember ya, umur 23 tahun akibat teror dari pinjaman online. Korban tersebut mengakhiri hidupnya ya karena udah tidak sanggup menahan teroran ya, sudah diintimidasi. Jadi saya pribadi maupun admin kita maupun grup yang ada di Telegram turut berduka cita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, keikhlasan atas menimpanya kejadian ini terhadap anaknya ya. Memang selama ini korban dia bekerja sebagai honor di rumah sakit ya. Dia hanya tinggal berdua sama ibunya. Ibunya juga tidak tahu dia mengajukan di pinjaman online tersebut. Dan ironisnya lagi di saat korban ini sudah dalam tidak bernyawa ya, teror dari pinjol tersebut masih ada ya, masih berjalan. Menurut keterangan dari kepolisian bahwa memang ya penyebabnya ini memang gara-gara teror dari pinjaman online ya. Jadi dia berpesan ataupun ada wasiatnya ya kepada ibunya, mohon adiknya tetap agar bisa kuliah ya di Universitas di Malang, dan sepeda motor miliknya itu dia berpesan harap dijual saja dan untuk melunasi hutang pinjol tersebut. Dari keterangan yang kita dapat ya memang tidak tahu ya ini pinjolnya apa, masih dalam pemeriksaan ke kepolisian. Itulah makanya yang sering kita jelaskan, yang sering kita sampaikan kepada rekan-rekan yang gagal bayar pinjol, segeralah kalian terbuka ya ketika kalian sudah mendapat teror ya, penyebaran data, intimidasi, segeralah kalian laporkan ke kepolisian ya. Mau tidak mau kalian harus terbuka ya kepada rekan-rekan yang ada di daftar kontak kalian, apalagi yang sama keluarga. Kalian harus terbuka, teman-teman di daftar kontak ya, kerabat-kerabat siapapun itu yang ada di daftar kontak, kalian harus benar-benar harus kalian klarifikasi, karena nanti ya merekanya nanti akan lebih menyudutkan kalian ketika kalian tidak klarifikasi, karena ini memang ya kesalahan kalian sudah mengajukan di pinjaman ilegal, tapi ini tidak sepenuhnya kesalahan kalian. Ini sudah di luar kendali kalian ya. Kalian kan tidak menyangka bisa terjadi seperti ini. Gagal bayar kok bisa jadi seperti ini. Urusannya panjang, bisa mengancam masa depan ya, mengancam karir, pekerjaan. Semuanya terancam gara-gara teror dari desi pinjol ini. Reputasi yang selama ini kita bangun ya kepada rekan-rekan kerja, baik pun ke kerabat, akhirnya hilang seketika gara-gara teror dari desi pinjol ini berupa fitnah ya yang tidak beretika. Kerap sekali penagihannya secara tidak manusiawi. Jadi kalian yang gagal bayar saat ini, mohon kalian tenang ya, kalian tenang ketika kalian mendapatkan teror, kalian tenang ya, jangan kalian terlalu berlebihan berpikir ya, sehingga kalian menciptakan pemikiran sendiri. Oh, apakah dia datang ke rumah, apakah nanti ini diproses hukum, apakah nanti akan saya dipenjara, apakah nanti ya, atau mungkin ya yang jelas saya rasa kalian pasti berpikir yang terlalu berlebih, makanya itu jadi kalian depresi, down, kalian tidak bisa berpikir secara sehat ya, tidak normal lagi pikiran kalian. Yang terpenting yang kalian pikirkan itu bagaimana sih solusinya ini ya, data saya sudah disebar, bagaimana solusi yang harus saya ambil ya. Jangan terlalu lama misalnya ya mengurung diri ya, tidak terbuka kepada orang-orang sekitar.
itulah yang akan membuat kalian stres berlebihan ya, sehingga mengakhiri hidup. Kembali lagi saya ingatkan ya, bahkan saya memohon kepada kalian yang rekan-rekan yang gagal bayar, yang mendapatkan teror hingga saat ini, tetap kuatkan mental ya. Coba kalian menjadi orang yang brutal juga ya. Mereka brutal, kalian harus brutal juga. Jangan kalian ikuti apapun dari ancaman mereka. Sudah sering kali saya jelaskan di dalam setiap video saya bahwa senjata dari DC pinjol ilegal itu hanya bisa menteror, memaki, ya, mengancam, kata-kata yang tidak pantas. Mereka hanya bisa seperti itu, menyebar data, memfitnah, ya. Mereka hanya bisa seperti itu. Selebihnya mereka nggak akan berani datang ke rumah mengenai hukum, ya, menjerat kalian ke kepolisian gara-gara hutang. Itu mereka nggak akan berani, nggak ada kekuatan mereka untuk itu. Mereka ilegal, mereka tidak terdaftar dan tidak berizin di otoritas jasa keuangan. Mereka tidak difasilitasi negara untuk itu. Jadi kalian jangan takut, jangan termakan apapun yang diancamnya, karena itu hanya settingan ya. Jadi ini siapa tahu ini ada DC yang melihat video saya ini. Inilah ya DC, inilah akibat teror kalian ya, akibat ancaman kalian membuat seseorang mengakhiri hidupnya. Ini bukan malah menyelesaikan hutang, ini bukan malah menyelesaikan tujuan kalian untuk supaya debitur melunasi. Ini malah seseorang mengakhiri hidupnya. Sampai kapan kalian terus seperti ini ya? Apakah semakin banyak lagi korban? Jadi saya dan tim admin kita turut berdukacita sedalam-dalamnya atas kejadian ini. Semoga ini menjadi renungan kepada kita semua ya, bahwa semua masalah itu tidak semestinya harus diakhiri dengan cara seperti ini. Ya, kita maklumi juga ini mungkin ya setiap orang ya kekuatan mentalnya ya beda-beda ya. Ini ya kebetulan memang si korban ini sudah tidak tahan lagi ya, saking ya takutnya ancaman dari DC tersebut ya, akhirnya ya seperti ini kejadiannya. Belum lama ini ada juga korban ya bunuh diri gara-gara pinjaman online. Kalau tidak salah di akhir bulan Juni ya, warga Tulungagung ditemukan kakaknya sudah dalam keadaan ya bersimbah darah ya, sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Ini gara-gara teror pinjol juga, dan sekarang kembali lagi pinjol memakan korban. Memang sih ya pinjaman online ini makin, menurut saya semakin banyak ya. Susah untuk benar-benar ingin melenyapkan pinjol ilegal ini, butuh proses, butuh waktu yang panjang ya, karena ya semakin ada saja, bahkan yang diblokir masih tetap ada ya. Memang sih Kominfo itu butuh waktu untuk mengajukan pemblokiran situs di Play Store ya. Di Google sana satu aplikasi saja mungkin butuh beberapa minggu untuk penghapusan. Menjelang ini selesai dihapus aplikasi yang ini yang diajukan ya, malah ada yang lain lagi, bahkan yang baru diblokir mereka masih ada. Karena pinjol ini dia servernya banyak di luar ya, di luar Indonesia, di luar negeri. Ya menurut saya sekitar palingan ya 30% saja servernya di Indonesia. Makanya susah untuk ngelacak, untuk pemblokiran dari aplikasi tersebut. Butuh waktu. Jadi di sini kita harus bersama-sama ya, memberikan edukasi kepada masyarakat ya, kepada rekan-rekan kerabat yang saat ini misalnya belum mengajukan di pinjaman online, agar bisa tahu ya bagaimana konsekuensi dari pinjol tersebut, agar tidak terjadi lagi ya ke depannya kejadian yang seperti ini ya. Ancaman DC pinjol ini sangat-sangat luar biasa ya, sangat meresahkan masyarakat, bukan membantu, malah lebih banyak masalah jadinya kalian gara-gara pinjaman ilegal. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan ya.
Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Untuk kalian yang ingin bergabung di grup Telegram kita, silakan gabung. Sudah saya sediakan di deskripsi video kita. Di situ kalian bisa saling berbagi pendapat, berbagi pengalaman, memberikan solusi sama-sama teman-teman yang ada di grup ya. Itu saja. Saya Bang Ergi. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung kita selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.